kali ini aku mau membagikan tips bagaimana aku mau membuat kue nastar. Nah, kue nastarnya yang aku mau buat itu kue nastar jadul yang masih ada hiasan cengkehnya gitu di atasnya. Jadi aku siapin cengkeh kering. Entah kenapa aku suka dengan nastar yang masih ada cengkehnya gitu. Bahan-bahan yang aku pakai udah aku siapin beberapa di sini. Ini kayak selai nanasnya aku juga buat sendiri. Yang kemarin udah aku bagikan bagaimana cara membuat selai nanas sendiri. Yang aku pikir paginya langsung bisa aku bikin kue, tapi ternyata banyak sekali kegiatan padat gitu. Jadi baru hari keempat setelah bikin selai, aku baru bisa untuk eksekusi bikin nastarnya. Sebelum aku memulai untuk membuat nastarnya, aku minta bantuan teman-teman buat subscribe, like, dan komen supaya channel aku tetap eksis dan aku tetap semangat buat membagikan tips-tips masak yang lainnya. Karena pada dasarnya semua wanita itu ahli masak, semua wanita itu pintar masak, tapi kadang-kadang punya trik-trik yang berbeda pada setiap masakannya. Bahan yang aku pakai 550 gram tepung terigu, 6 butir telur, kemudian 200 gram blue band, lalu selai nanas yang udah aku bulet-buletin, kemudian pakai 3 sendok makan room butter, 50 gram susu bubuk, 50 gram tepung maizena, setengah sendok teh garam. Aku pakai 100 gram gula halus sama cengkeh yang udah kering ya teman-teman. Pertama aku pisahin dulu telurnya antara putihnya dan kuningnya. Aku hanya pakai kuning telurnya aja. Yang pertama aku pakai 3 butir kuning telur. Itu nanti buat adonannya. Terus blue band yang sudah ada butternya ini aku pindah ke wadah yang lebih besar karena mau diaduk dengan bahan-bahan yang lain. Yaps, pertama aku mixer dulu mentega atau blue band-nya dengan gula halus. Kalau untuk kue kering ini sebenarnya sih enggak harus banget pakai mixer. Diaduk-aduk aja manual, pakai alat pengaduk itu juga udah cukup dan kuenya juga jadinya udah bagus. Jadi teman-teman yang nggak ada mixer bisa diaduk pakai manual aja. Terus aku masukin susu bubuknya. Diaduk terus pakai kecepatan yang sedang. Terus aku masukin setengah sendok teh garam. Untuk makanan manis sekalipun aku tetap pakai garam ya teman-teman, karena menurut aku garam itu bisa menguatkan rasa manisnya, bisa ngiket rasa manisnya gitu. Terus aku masukin 3 kuning telur. Kalau warnanya udah mulai agak keputihan atau mulai pucat gitu, terus aku masukin tepung maizenanya.
Kalau udah teraduk gini, terus aku masukin tepung terigunya sedikit-sedikit. Ini aku lebih gampang buat ngaduk pakai tangan aja daripada pakai mixer. Kalau udah tercampur gini, lebih enak diulenin pakai tangan. Jadi kita bisa ngerasain adonannya ini udah cukup atau belum. Kalau dirasa teksturnya udah kalis, udah bisa dibentuk, berarti udah cukup ya. Nah, ini udah cukup, udah kalis. Aku tinggal ngebentuk nastarnya. Nah, sambil bulet-buletin nastarnya, aku panasin dulu ovennya. Nah, oven ini aku baru pakai pertama kali. Jadi aku masih coba-coba suhunya karena aku belum tahu karakternya seperti apa. Nih aku bulet-buletin dulu nastarnya. Aku bikin lumayan gede-gede aja ya teman-teman, karena kan ini bukan buat jualan. Jadi supaya makannya lebih berasa. Aku juga nggak timbang untuk adonannya. Jadi kayaknya nanti bakalan nggak seragam gitu deh. Kalau teman-teman yang dipakai buat jualan, bisa ditimbang supaya berat dan besarnya sama. Dan adonan ini dibulet-buletin terus sampai adonannya habis. Ini yang aku bilang bikin nastar tuh lama, itu ya untuk bulet-buletinya ini. Lumayan harus bersabar. Akhirnya, tada, udah selesai bulet-buletinya. Terus aku masukin ke oven. Nah, oven ini kan aku baru pertama kali pakai, jadi aku masih berusaha buat mencari tahu karakter dia seperti apa. Jadi aku coba untuk panggang selama 20 menit di suhu 120 derajat Celcius. Sambil menunggu panggangannya, aku pisahin lagi 3 butir telur sisa tadi. Nanti dipakai buat olesannya. Aku pakai 3 butir telur, 1 sendok minyak goreng, sama aku tambah sedikit pewarna kuning. Ini setelah 20 menit aku cek ya. Dan ternyata sudah setengah mateng, udah bisa untuk diolesin.
Jadi aku olesin kuning telurnya. Oh iya, tadi aku panggangnya pakai api atas dan bawah ya, supaya matangnya lebih merata. Ini terus aku oles-olesin semua. Nah, ini dia cengkeh yang udah kering tadi. Aku tusuk-tusukin di atasnya. Cengkehnya dicuci dulu ya. Tuh kan, jadinya lucu. Ngingetin ke nastar-nastar zaman dulu. Oke, terus aku masukin lagi, aku oven lagi. Ini yang loyang satunya juga aku olesin telur dulu. Sampai habis. Yuhu, aku oven lagi. Aku oven selama 20 menit dan kali ini aku tambahin suhunya di 180 derajat Celcius. Dan akhirnya tada, seperti ini. Adonan tadi jadinya 3 loyang. Nah, ini bagian pinggir dan 1 loyang yang di atas itu ternyata matangnya lebih cepat.